Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Halo guys, jumpa lagi nih dengan pembahasan kita di serial One Punch Man. Untuk kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian nih ke pembicaraan ngelantur kesana kemari seperti biasa. Haha. Dan yang aku ingin nih bahas di sini adalah perihal kelakuan sang tokoh utama kita, Saitama. Ya, kenapa ya? Ya nggak tahu, kepikiran aja. Setelah dipikir-pikir, kok bisa ya? Ada tokoh utama dengan cerita yang juga terbilang nggak biasa, tapi masih kita nanti juga nih. Tentu banyak yang kita bisa temukan, ya something yang ada di Saitama sih, tapi nggak kita jumpai di serial anime atau manga lainnya. Kayak seolah-olah tuh Saitama menjadi the one and only karakter utama dengan sifat dan kelakuan dia tuh yang begitu absurd guys. Oke lah, nah apa aja sih something yang aku maksud itu? Kita langsung aja mulai ke pembahasannya guys. Let's go. Pertama, dari visual guys. Saitama aja udah nyeleneh banget kan. Ya bayangin aja, kita selalu dihadirkan tokoh sosok utama tuh yang meskipun punya sifat yang ceroboh, petakilan atau semacamnya, mereka tuh masih punya sisi keren, terutama dari rambut sama penampilan dia gitu. Iya sih, awalnya dia punya rambut, tapi gara-gara latihan gilanya, rambutnya tuh sampai rontok dan punya wujud seperti sekarang. Istilahnya nih, semisal kita sandingkan dengan karakter-karakter lainnya guys, visual Saitama tuh emang gak terlalu menjual layaknya MC dari berbagai anime yang ada kan. Sosoknya yang terkesan culun juga gak kalah unik. Hal ini nih bikin dia tuh sulit dipercaya sama masyarakat atau sesama pahlawan, semisal dia adalah orang yang sangat kuat. Udah sering banget lah ya kita lihat Saitama tuh diremehin. Malah tampilan King yang lebih sangar, lebih dipercaya. Well, ini juga jadi lumayan filosofis juga sih. Meski aku nggak tahu sih pikiran One Sensei pas desain Saitama itu gimana, tapi Saitama adalah contoh yang sempurna untuk kalimat don't judge book by cover guys. Ya, dia boleh botak, boleh cupu, boleh punya baju yang tulisannya aneh, but sebagai seorang pahlawan, nyaris belum ada yang bener-bener bisa ngalahin si gundul yang satu ini, guys. Next, apa nih yang biasa kita jumpai semisal ngikutin anime bergenre aksi, guys? Yap, power development, atau kita lebih akrab menyebutnya sebagai from zero to hero, ya kan? Nah, kita selalu nih disajikan gimana seorang tokoh utama tuh ngelewatin banyak musuh dengan mengalami peningkatan kekuatan melalui berbagai latihan, terus serta ya sifatnya step by step lah ya. Kita baru bisa ngelihat perubahan kekuatan yang luar biasa ketika plot suatu anime udah berjalan di pertengahan atau mendekati musuh utama. Nah, konsep Saitama sebagai tokoh utama jelas jauh berbeda, karena Saitama tuh muncul sebagai karakter yang punya kekuatan itu udah jos gandos banget lah dari episode pertama guys. Udah gitu, cukup satu pukulan mula ya kan. Meski disampaikan dia tuh butuh 3 tahun sih untuk sampai di titik tersebut. Cuma kalau ngelihat gimana dia saking kuatnya berkat menu latihan versi dia ya, langsung menghadirkan sesuatu yang fresh dan nyantol aja di pikiran kita waktu pertama kali ngikutin ya kan. Dan ini dipadukan juga sama sifat Saitama tuh yang sekarang udah bosen banget ngelawan musuh. Ya gimana gak bosen, orang sekali gebuk kelar. Oke, kita lanjut lagi guys. Setiap karakter utama di cerita manapun tuh selalu punya tujuan yang ingin banget mereka capai kan. Ya, semua dilakuin lah, pokoknya mulai dari mendaki gunung, melewati lembah, menyeberangi lautan, atau apapun itulah. Bakal dipertaruhin pokoknya, ya kan? Nah, apakah Saitama juga punya? Ya, tentu ada dong. Tapi motivasi dan tujuannya ini gak sebesar atau gak sedramatis tokoh utama kebanyakan. Ya, Saitama tuh cuma ingin menjadi pahlawan dan itu udah terwujud sekarang. Kalau kalian berpikir Saitama ingin terkenal dan menjadi pahlawan nomor 1, aduh, percaya guys, itu tuh cuma keinginan pribadi kita aja yang udah gregetan kan ngelihat Saitama tuh belum juga diketahui nih kehebatannya gitu. Dan satu-satunya yang memotivasi Saitama terus berjalan untuk menghajar musuh guys, itu tuh bukan peringkat, bukan juga popularitas, tapi harapan ada musuh yang bisa sepadan dengan dia, yang juga bisa meningkatkan adrenalin dia lagi nih. Ini wajar banget sih nginget gimana dia tuh begitu hebat ya kan waktu ngelawan monster dengan tingkatan bencana apapun. Bahkan keseringan menang ini yang bikin dia tuh malah sempat bosen jadi pahlawan. Dan untungnya ada kata-kata bijak dari King yang bikin Saitama tuh bisa terus positive thinking. Dan kita lanjut lagi guys. Sebagaimana kita tahu, Saitama tuh adalah karakter yang lekat dengan kesan kesendiriannya, termasuk gimana cara dia memperoleh kekuatan. Iya kan? Nah, lagi-lagi ini melawan jalan cerita anime aksi kebanyakan guys, yang tiap tokoh utamanya tuh selalu punya sosok guru atau seenggaknya ya seorang mentor lah yang bisa ngebantu si tokoh utama ini banyak berkembang. Contohnya kayak di One Piece lah, Luffy kan pernah berlatih dengan Relic, atau Naruto yang punya sosok Jiraiya, Asta dengan Kapten Yami, atau Yuji lah yang diawasi juga sama Gojo Satoru. Nah, Saitama nih sama sekali gak punya sosok tersebut guys sepanjang cerita, malah sebaliknya Saitama disebut sebagai sensei sama Genos. Terus Saitama tuh malah gak bener-bener jadi guru pula ya kan. Waktu ditanya apa sih yang kurang dari Genos, dengan enteng Saitama bilang, ya dia kurang kuat aja. Ya bener sih, cuma kan bukan ke situ arahnya gitu loh. Di sini menariknya, Saitama tuh seolah berdiri dengan kakinya sendiri tanpa ada sosok yang benar-benar bisa mendukung dia.
Tapi gilanya bermodalkan tekad dan jiwa kepahlawanan, Saitama tuh terus melatih tubuhnya hingga melewati batas. Tapi asli guys, gue rada penasaran sih, gimana Saitama ini bisa dapat menu latihan 100 kali push up, sit up, squat, sampai lari 10 km. Apakah dia dapat latihan ini dari internet, apa murni dari pemikiran dia sendiri gitu loh. Oke, kita lanjut lagi guys. Power of Friendship nih adalah salah satu formula cerita yang mana semisal si tokoh utama tuh udah merasa terpojok, dia bakalan disemangatin sama teman-temannya, dan jeng-jeng, kekuatan dia pasti bakalan leveling up seketika kan. Nah, uniknya Saitama tuh nggak punya embel-embel semacam itu. Ya, soalnya Saitama emang nggak punya teman seperjuangan yang perlu dilindungi, dikasihi, atau ya dicintai gitu. Emang gak ada gitu, atau lebih tepatnya emang gak ada juga sih musuh yang bisa menyudutkan Saitama. Semisal posisinya dibalik juga sama aja sih. Saitama bisa kita bilang punya teman paling ya beberapa kayak Genos, Fubuki, King, atau Bang. Apakah Saitama nyuruh mereka buat gak nyerah atau kata-kata penyemangat lainnya? Ya gak pernah kan. Cuma sesableng-sablengnya Saitama guys, dia tuh masih mau ngehargain perjuangan seseorang meskipun itu ya gak seberapa sih. Misalnya aja kita harus ingat gimana Saitama tuh masih mengucapkan terima kasih kan ke Mumen Rider karena sempat berjuang melawan Deep Sea King meski secara kekuatan sama sekali jauh sih untuk bisa menandingi dan berakhir dengan babak belur gitu. Next, Saitama juga terkenal nih sebagai tokoh yang gak banyak ngomong. Begitupun sebaliknya, dia tuh gak demen juga semisal ada musuh yang banyak cincong bla 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 bla. Nah, di pertarungan Saitama tuh jarang banyak ngomong guys. Prinsipnya cuma 2P, pukul, pulang. Dan poin terakhir guys yang menunjukkan kalau Saitama ini adalah tokoh utama yang lain dari yang lain adalah fakta kalau Saitama itu jarang banget muncul. Ini juga makin kerasa kan di manganya yang tengah berfokus di penyerangan asosiasi monster. Asli lah, mungkin Saitama nih menjadi tokoh utama yang terasa jadi kayak tokoh sampingan. Udah mah jarang banget muncul, sekalinya show up udah pasti tahu lah ya nasib musuhnya kayak mana kan. Jarang banget lah kita lihat sebuah serial anime atau manga yang tokoh utamanya tuh jarang muncul. Kecuali jika emang menyangkut plot atau arc yang gak ada hubungannya dengan MC. Tapi Saitama tuh ini beda aja gitu. Mau di arc apapun keterlibatan dia tuh sangat minim guys. Well, ini jadi poin plus sih sebenarnya. Karena dengan begini kan kita gak cuma berfokus dengan kekuatan Saitama aja kan. Jadi begitu dia beraksi kayak menimbulkan kepuasan tersendiri lah. Kita juga bakalan ngelihat nih karakter lain dengan berbagai kekuatan dan keunikannya masing-masing, sehingga tiap karakter tuh nggak terkesan cuma asal lewat gitu aja. Oke, itu dia guys beberapa something yang dimiliki Saitama nih yang menjadi daya tarik sekaligus penyebab kenapa sih serial ini tuh masih terus diminati ya kan. Bicara selera ya emang jelas beda-beda, tapi gimana One Sensei menghadirkan cerita yang nggak biasa tuh ngebuat kita tuh bisa dengan mudah menerima ceritanya. Belum lagi faktor kalau terkadang guys kita agak bosen ya kan dengan pola cerita yang dimiliki tiap anime pada umumnya. Gimana kalau One Punch Man lewat Saitamanya aja nih udah sukses menghadirkan sesuatu yang terus menarik buat diikutin. Ditambah lagi plot uniknya One Sensei nih serta art dewa milik Murata Sensei yang makin bikin kita betah lah buat nungguin rilisan chapter terbarunya. Ya meski lamanya tuh aduh minta ampun guys. Gila nungguinnya tuh kayak berabad-abad buat gue sih. Belum semisal ada kabar hiatus juga. Oke, mungkin itu dulu guys pembahasan kita kali ini. So, see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.